Baik, kita lanjut kembali. Ya, kita lanjut kembali. Ini adalah hidangan makanan yang halal. Baik anak-anak, ya kita lanjut. Hmm, Ya, baik. Ini penjelasannya tadi. Ya, jadi anak-anak saya ulangi lagi penjelasan yang tadi yang sudah Pak Najib sampaikan, penjelasan halal karena adatnya artinya benda itu memang tidak dilarang oleh hukum syarak seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Halal cara mendapatkannya artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula, sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuatu dengan hukum syarak, maka menjadi haramlah ia sebagaimana mencuri, menipu, merampok, dan lain sebagainya. Ya, jadi halal karena proses cara pengolahannya artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pura. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka dagingnya menjadi haram. Ini penjelasannya. Dan penjelasannya yang kedua ini tentang semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu semua makanan yang tidak memberi madarat, ya, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidahnya. Wah, ini sekarang banyak sekali yang merusak akal, moral dan akidah termasuk adalah heroin, ya, termasuk ada lagi itu narkoba dan sejenisnya itu merusak moral dan akal kita. Tiga ada binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Sebangsanya belalang juga halal, bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembeli. Binatang hasil buruan, ini penjelasan tadi itu seperti hutan seperti kijang, kancil, atau ayam. Binatang yang hidup di laut, jadi semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal untuk dimakan untuk yang ditangkap maupun ditemukan dalam keadaan mati bangkai, kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Kuda, tadi jelasnya ya, yang telah dalam hati Jabir bahwasanya mereka memakan kuda saat perang Khaybar semakna dengan ucapan Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu anhu. Dari hatinya ini kami menyelipkan kuda di zaman Rasulullah lalu kami pun memakannya. Ini adalah penjelasan yang tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ini adalah beberapa gambar makanan yang halal. Wih, lezat bro. Aduh, ini apa ya ini? Udah udang ini. Ini apa ya ini? Wah, pokoknya makanan yang halal. Ini minuman yang halal. Ini namanya susu. Susu. Iya, ini susu. Ini kesukaannya Pak Najib ini. Binatang yang halal ini. Ini namanya apa ya? Entok. Entok goreng, ya, rica-rica entok. Ya. Lah, ini teman siapa ini? Ayo, ya, ini namanya binatang yang haram ini. Namanya singa. Ya, singa ya, ini namanya singa. Jadi binatang itu tersebut haram. Baik, sekarang kita ke mana ya? Oh ya, ini. Baik. Oh ya, ini. Adab makan dan minum. Ya, anak-anak kita tahu bahwa semua kehidupan di dunia ini mempunyai adab akhlak yang baik. Ya. Kalau makan dan minum juga punya adabnya. Baik, sebelum menyantap makanan, yang pertama adalah kita berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. Ya, adabnya ini. Tidak makan dan minum secara berlebihan. Wah, oleh manganane wakeh, contohnya wayah poso. Ini ki poso sembarang kali rono manganan sing tersantap di depan. Wah, dipoangan kuwabeh sampai melampaui batas keluargen. Nanti lunga trawean mete-mete wetenge. Ya, ini berlewat tempat yang bukan tubuh maupun melampaui batas yang dihalalkan. Yang tiga, makan dan minum dengan teratur, ya, dengan teratur pagi, siang, malam. Ya, kalau makan pagi jam 7 makan, jam 9 makan, jam 10 makan lagi, jam 12 makan lagi, jam 3 sore makan lagi, makan sehari sampai 10 kali. Wih, waduh itu meledos nanti perutnya ya. Jadi makan baik pagi, siang maupun sore. Kalau malam boleh Pak? Boleh. Habis maghrib boleh. Makan di tempat yang nyaman dan pantas. Jangan makan minggone tengah kuburan. Tengah kuburan mangan nyara nyaman utawa mangan nggone cedhake pembuangan sampah keletong ampune ra enak nggih gitu.
Kemudian saat menghadapi hidangan, ini ya, saat menghadapi hidangan, menyantap makanan, kalau makan bersama ambillah makan yang dekat dengan menggunakan tangan kanan. Ya. Tidak terlalu banyak mengambil makanan ke dalam piring, membaca doa sebelum makan ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Tadi membaca doa ya sebelum makan. Kemudian jangan makan sambil berbicara. Jadi makan karo ngomong. Biasanya ini guna mangan ya ngomong ya, tapi tidak kalau bisa etikanya jangan sambil berbicara. Jangan mencela makan yang tidak disukai ya. Kudu ngerti mangan, wah makanan iwak kok ngene. Wah, rasanya asin, rasanya manis, rasanya pedes ya. Jangan mencela makanan yang tidak disukai. Kalau tidak suka diam. Ya, jangan mencela. Terus kemudian jangan terburu-buru saat makan. Wah, nak makan ini cepat-cepat. Wah, timah cepat-cepat. Buru-buru mangan sak. Wah, cepat-cepat ya, perlahan-lahan dikunyah. Kalau Rasulullah itu makan dikunyah ya. Berhentilah makan sebelum terlalu kenyang. Ya, kalau sudah kenyang, sudah tidak usah diteruskan. Jangan menyisakan makanan di piring. Kalau memang benar langsung dikasihkan, biar tidak mubazir, ya, dikasihkan ayam atau bebek. Anda yang punya bebek, punya ayam. Ya, yang C, ketika sudah menghadapi hidangan. Nah, ini yang C. Wah, kalau sudah menghadapi hidangan, ini minumlah minuman seteguk dengan seteguk tanpa bernafas. Jangan minum langsung dari teko, botol, dan sejenisnya. Mencuci tangan setelah selesai, membaca doa selesai makan. Alhamdulillah atau amana wasaqona wa ja'alana minal muslimin. Begitu doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kelima adalah merapikan peralatan dan tempat makan. Nah, wis mangan dirapike, dicuci ya piring-piringnya yang baik, yang rapi. Baik anak-anak, di sini Pak Najib sudah memberikan pencerahan, memberikan pengertian tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Semoga bermanfaat. Di antara materi ini kita lihat kesimpulannya dan pembahasannya. Yang pertama di sini adalah pengertian makanan yang halal, jenis makanan minuman yang dihalalkan, jenis makanan dan binatang yang halal. Kemudian ada ketentuan makanan dan minuman yang haram. Ya, jenis makanan yang haram yang diharamkan menurut haram lidzati dan haram li ghairihi, akibat dan memakan makanan yang minuman yang haram. Jadi ada akibat dan dari makanan-makanan dan minuman yang haram, diantara adalah amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah makan dan minum haram bisa merusak jiwa. Makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Makanan dan minuman yang haram memubazirkan harta. Dan yang kelima adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ini akibat-akibatnya kalau orang yang sering makan dan makanan minuman yang haram. Kemudian adab makan dan minum. Ini adab makan dan minum. Jadi kita ketahui adab makan adalah sebelum menyantap makanan, saat menghadapi hidangan, menyantap makanan ketika sudah menghadapi hidangan. Jadi begitu anak-anak, kelas 8 Madrasah Sanawiyah Nurul Sibian tentang pembahasan makanan minuman yang halal dan yang haram. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya akhiri untuk pembelajaran daring ini dengan bacaan tasbih bersama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.